Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Januar di acara Menuju Pilkada. Pagi ini kami mendapatkan kehormatan istimewa sekali dijamu di ruang makan oleh calon Bupati Kutai Kartanegara yang insya Allah terpilih ya kan, Bapak Dendi Suyadi ya kan, calon Bupati Kutai Kartanegara nomor urut berapa? Nomor 3. Nomor urut 3. Oke, guys. Oke guys ya. Pak Dendi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Kayaknya ini sudah masa-masa apa ya, tengah kesibukan padat gitu Pak ya, di tengah jadwal kampanye yang padat tuh Pak. Ya. Ya. Tapi saya mau mengulas dulu Pak Dendi. Saya manggilnya Pak Dendi aja Pak ya. Iya. Panggil Dendi juga. Jangan Bupati nanti. Enggak. Setelah 27 November Bupati ya kan. Bupati itu kan pelayan. Enggak apa-apa. Siap Pak, tapi ngomong-ngomong soal Bupati, Bapak kan maju ke kontestasi di Pilkada Kukal 2024 ini Pak ya. Iya. Sebelumnya kan Bapak terkenal mantan sebagai Danrem Samarinda ya kan. Ya. Tapi belum banyak yang mengenal siapa sih sebenarnya Bapak ya. Katanya Bapak asli dari Kukal ya kan, ingin kembali membangun Kukal gitu ya kan. Betul. Siapa sebenarnya Bapak sehingga menjadi Maijen Dendi Suyadi yang sekarang gitu? Gini Mas, saya ini terlahir dari ayah orang Sunda. Ibu saya orang Kutai asli. Oke. Ayah saya namanya Jamhur bin Raden Ukin Martawijaya. Ibu saya namanya Hajah Dayang Emli binti Awang Badarudin. Oh, Kutai asli ya, ya. orang Kutai asli. Nah, saya saya besar di Samarinda. Kelahiran saya di Sumatera, di Jambi. Karena waktu itu bapak saya sebagai bekas tentara juga. Bapak saya itu mantan tentara pelajar yang kemudian setelah kemerdekaan beliau menjadi pegawai di ekspor impor. Oke. Pindah-pindah kan? Iya, pindah. Saudara-saudara saya itu ada yang lahir di Jakarta, ada yang lahir di Samarinda, dan saya lahir di Sumatera. Pada saat bapak saya dinas di sana. Kemudian tapi saya menghabiskan seluruh sekolah saya di Samarinda, TK, SD, SMP, SMA. Bahkan saya sempat kuliah di Fakultas Pertanian Unmul 1 semester sebelum saya bergabung di Akademi Militer Magelang. Oke. Jadi, tapi kultur saya sehari-hari, kultur emek, kultur ibu. Kalau orang Kutai itu udah manggil mamanya, manggil ibunya itu emek gitu. Nah, jadi bahasa saya, makanan saya, adat istiadat kami itu Kutai banget gitu loh. Okay. Jadi sehari-hari Kutai diberi dengan budaya Kutai gitu. Iya, sehari-hari saya bicara dengan ibu saya, bicara sama saudara-saudara saya yang lain, karena kan di saudara itu bahasa Kutai. Artinya Pak Dendi sendiri tidak asing kan dengan Kalimantan Timur, terutama Kutai ya kan, karena menghabiskan masa mudanya dan hidup dalam budaya Kutai di dalam rumah sendiri gitu. Iya, jadi yang pertama, Samarinda ini kan dikelilingi oleh Kutai. Oke. Ya, secara geografis itu. Kemudian yang kedua, kita kerap ke Tenggarong, karena memang ibu saya aslinya di Tenggarong itu di Kampung Sukorame. Dan tambahan lagi, saya hidup di Kutai Kartanegara itu di Tenggarong 5 tahun. 2 tahun jadi Kasdim, 3 tahun jadi Dandim. Dandim di Tenggarong? Ya, di Tenggarong, di Kutai Kartanegara. Nah, jadi saya bukan hanya mengenal Kutai Kartanegara secara geografis, tapi secara sosiokultural dan budayanya pun saya paham sekali tentang Kutai Kartanegara. Karena pernah menjadi Dandim juga di sana Pak Dendi ya? Ya, itu tadi saya bilang, 3 tahun saya di Dandim, Kasdim 2 tahun. Tapi bicara perjalanan karir dari Pak Dendi sendiri setelah lulus dari Akmil kemana aja gitu loh? Oh, udah melalang buana Mas. Saya pertama kali dapat penempatan tuh setelah pendidikan infanteri dinas di Surabaya, kemudian pindah lagi ke Kediri. Setelah itu karena waktu itu tahun 1994 itu kan ada Timur masih bergejolak. Oke, masih ikut juga di. Ya, saya salah satu generasi tentara yang masih merasakan tugas operasi, tugas tempur di Timur. Berarti jadi anak ideologi Prabowo juga mungkin ketika pimpinannya waktu itu Pak, ketika pembebasan. Bapak Presiden kita sekarang ini 30 tahun yang lalu adalah komandan sekolah kami, komandan sekolah saya. Jadi saya punya wing para dasar itu yang tanda tangan Kolonel Infanteri Prabowo Subianto. Oh, menarik. NRP 27 berapa beliau lupa saya. Berarti sudah lama dekat dengan Pak Prabowo sebenarnya ya?
Ya dekat Selain sekali. dari sisi militer gitu. Ya, namanya kita ya Mas di tentara itu yang menjadi komandan sekolah kita itu kan sebagian besar adalah idola kita. Oke. Apalagi seperti beliau ini kan Pak Prabowo itu saya lihat megang organisasi apapun beliau jadi. Setiap satuan unit tentara yang beliau pegang itu beliau berprestasi. Beliau pegang batalion 328 Kostrad, itu batalion terbaik Oke. pada masanya. Ya. Beliau pegang satuan di Kopassus demikian juga. Beliau pegang bisnis Moncer juga Iya. beliau, ya kan, berhasil. Beliau pegang partainya bagus, ya kan? Gerindra. Walaupun terbilang muda gitu ya kan Ya, partainya. walaupun itu partai baru, Hah? tapi juga sekarang kan sudah Gerindra itu kan Iya. bagus. Jadi banyak hal yang bisa kita contoh dari perjuangan. Dan satu lagi, beliau orang yang pantang menyerah. Berapa kali beliau gagal untuk jadi wapres tahun 2009, presiden 2 kali gagal, yang ketiga baru. Nah ini kan sebenarnya toladan kita gitu. Salah satu idola juga gitu Pak Ya, bukan karena beliau berbackground militer aja, Ah. tapi memang perjalanan kisah hidup beliau itu memang banyak yang layak kita tiru sebagai generasi yang lebih muda dari beliau. Oke. Bicara perjalanan hidup juga Pak Dendi ya. Tadi Bapak bicara soal ke Timur, terus ke Kediri ya kan. Kapan kemudian Bapak ditugaskan di Kaltim untuk pertama kali itu? Kalimantan Timur saya ditugaskan setelah saya selapa kapten di Balikpapan. Oh, di Balikpapan dulu. Ya, Pabanda Bindiklat Inspektorat Kodam. Itu akhir 2002. Nah, itulah saya di inspektorat. Waktu itu Kodamnya membawahi 4 provinsi, Oke. 4 korem. Jadi Kodam Tanjung Pura itu 4 korem. Oh, masih Tanjung Pura namanya ya? Ya, setelah itu saya jadi Wadanion Tarakan 2004-2006. 2006 saya jadi Kasdim, Kasdim Tenggarong. Kemudian 3 tahun kemudian, beberapa tahun kemudian saya jadi Dandim di sana, Dandim. Oke. di Tenggarong. Terus Danrem ya, dan di terakhir Ya, terakhir saya pernah jadi Danrem. Danrem itu kan membawahi 10 Kodim 10 Kodim. ya di seluruh Kalimantan Timur. Oke. Tahun 2022 sampai 2023, 1,5 tahun saya jadi Danrem. Juga membawahi wilayah Kutai Kartanegara, salah satunya. Oke. Pak, kalau lihat perjalanan karir Bapak ini kan sebenarnya terbilang moncel ya kan Pak. Dari lulus Akmil kemudian bergeser hingga jadi Danrem dan bahkan terakhir mendapatkan pangkat Maijen gitu kan Pak. Ya. Nah, masih panjang sebenarnya karir Bapak itu di dunia militer gitu kan. Ya. Apa yang kemudian menjadi alasan dibalik keputusan Bapak akhirnya pensiun dari militer kemudian maju di kontestasi di Pilkada Kukar ini Pak? Ini pilihan yang berat sebenarnya Pak. Januar Pak. Mas Januar, hidup ini kan pilihan. Nah, menjadi tentara itu kan juga sama, mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur ketentaraan. Nah, jadi bupati juga kan mengabdi kepada bangsa dan negara. Saya berpikir bahwa kalau jadi bupati, saya akan lebih konkret bisa berbuat banyak buat kampung halaman bangsa dan negara. Oke. Ya, karena bagi saya terjun ke dunia politik itu penting sekali. Karena banyak hal yang bisa dipengaruhi oleh secara politik. Dan bagi saya, kita jangan buta politik. Nah, saya ulangi dulu ya. Saya mau jadi bupati karena saya lihat ini momen yang tepat bagi saya. Usia saya dan kemudian kesempatan untuk mengikuti pilkada ini saya pikir momen yang paling pas lah. Dan niatannya tidak lain tidak bukan melalui jabatan bupati tersebut saya akan bisa lebih melakukan hal-hal yang konkret untuk kemajuan sesama, khususnya masyarakat di Kutai Kartanegara. Padahal kalau misalnya lanjut karir militer Bapak, minimal Pangdam bisa lah ya kan, Pangdam. Insya Allah bisa. Tapi Bapak melepaskan itu semua Ya. untuk maju kontestasi, dan mengapa pilihannya Kukar Pak? Itu tadi, saya punya hubungan emosional dan historis dengan Kutai Kartanegara. Kita secara kultur merasa keluarga kami ini secara kultur kita ini orang Kutai Kartanegara. Oke. Dan ini kan daerah yang berpotensi untuk sangat maju. Ya. Ya, bayangkan aja Kutai Kartanegara itu daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Apa yang nggak dipunyai di Kutai Kartanegara? Katanya dulu disebut sebagai kabupaten terkaya gitu ya kan dulu. Iya. Coba, faktanya kan dia punya batu bara, punya sawit, punya emas, punya gas, punya
minyak, punya sawah, punya oke. jasa. Jadi lengkap di sana itu. Jadi untuk maju, saya berangan-angan, visi saya itu berangan-angan Kutai Kartanegara itu harus bisa semaju Singapura. Semaju Singapura. Ya, Singapura itu ya, tidak punya segenggam batu bara pun, tidak punya satu tetes minyak pun. Tapi karena memang dikelola oleh pemerintahan yang efektif dan amanah, maju dia, sumber daya manusianya unggul. Nah, saya pikir, Mas, itu tidak bisa kita terlalu lama mengandalkan kekayaan alam itu. Dari 30 negara, Harus ada perubahan paradigma ya gitu, Pak. harus kita transfer menjadi sumber daya manusia yang unggul. Makanya salah satu program unggulan kita itu adalah kita akan menggratiskan 2 hal esensial yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, Oh, itu. yaitu pendidikan yang gratis dan kesehatan yang gratis. Pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Ya, Oke. Itu sama dengan misalnya visi misi calon gubernur dari gratis poli itu, Pak. Ya mungkin Iya. satu garis lurus gitu, ya, Pak. Ya? kita satu linear, Satu linear gitu, Pak. Ya? linear dengan beliau gitu. Oke. Karena apa? Karena kita mampu. APBD-nya 14,7 triliun tahun ini. Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar ya menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari APBD itu untuk kepentingan bidang pendidikan. Berarti kalau 14 triliun saja, setiap tahun tersedia uang 2,8 triliun Oke. untuk membiayai pendidikan di Kutai Kartanegara. Penduduknya cuma 750 ribu lah sekarang ini. Oke. Dan yang dibiayai itu hanya untuk PAUD, TK, SD, SMP. Selebihnya kan SMA kan tanggung jawab Ke provinsi. Oke. Jadi sangat mungkin. Pak, tapi di luar itu semua kita kita bicara dulu ketika nanti misalnya di 27 November Bapak terpilih, insya Allah gitu Pak ya, sebagai bupati, apa yang pertama kali ingin Bapak ubah di Kukar gitu Pak? Ya, pertama kali saya akan menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Saya harus menjadi garda terdepan menegakkan hal tersebut. Oke. Ya, karena memang seperti disampaikan Bapak Presiden Prabowo, salah satu yang membuat kita lambat maju itu karena banyaknya kebocoran akibat korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut. Saya akan menjadi garda terdepan untuk menegakkannya. Kemudian yang kedua, saya akan menjadi teladan untuk melakukan reformasi birokrasi yang bersih dan melayani. Ya. Kadang-kadang kan birokrasi kita ini kita dengar ada istilah kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Ya itu. Nah ini kan Idiom yang selama ini berlaku. Dan saya pikir salah satu birokrasi yang paling lambat dan sulit di dunia ini di negara kita ini yang harus kita rubah. Dan Bapak bercita-cita ingin merubah itu semua di Kukar dulu Pak ya? Iya. Oke. Ketika maju sebagai bupati, calon bupati, Bapak tentu punya program-program unggulan gitu Pak, memang untuk yang ditawarkan pada masyarakat. Apa aja gitu program-program unggulan Bapak bisa? Yang pertama kita akan membuat pendidikan itu gratis. Pendidikan gratis. Bukan hanya SPP-nya, ya, tapi juga tentang seragamnya, baju olahraganya, buku paket, buku tulis, tas dan sepatu. Kemudian yang kedua, berobat. Kalau ada warga kita yang sakit, kita ingin berobat itu gratis juga. Oke. Ya. Gimana caranya? Ya banyak cara. Salah satunya memanfaatkan digitalisasi, ya, teknologi digital, teknologi informasi, bahwa itu bisa dilakukan. Nah, 2 hal ini, pendidikan dan kesehatan, hal yang sangat esensial untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kalau 2 hal ini bagus, ya, maka nanti akan ada inovasi-inovasi baru, kemudian ide-ide baru untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Oke. Ya, orang bisa berhemat ya, karena dua bidang inilah yang nanti yang bisa memangkas kebodohan dan kemiskinan. Pendidikan dan kesehatan gitu ya. Iya. Dan APBD Kukar mampu Pak untuk menjalankan pendidikan dan Sangat kesehatan mampu. gratis. 14,7 triliun tahun ini. Nanti Buat- kalau tahun depan berkurang ya paling kurang sedikit. Oke. Ya. Dari kondisi existing yang ada, saya kira kita sangat mampu untuk itu. Selain pendidikan dan kesehatan gratis yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat gitu Pak, apalagi kemudian Bapak tahu program unggulan Bapak itu? Berikutnya tentunya adalah infrastruktur umum dan dasar. Jalan ini kan salah satu fasilitas yang langsung
dinikmati rakyat oleh Oke. semua orang. Jalan ini nanti kalau dia bagus, mulus dan lebar, itu akan meningkatkan juga roda perekonomian. Pada Multiplier gilirannya. effect gitu Pak ya? Yang multiplier effect-nya ada. Oke. Dia nanti akan meningkatkan bukan hanya arus manusia tapi juga arus barang. Jalan, kemudian wifi, Wifi gratis ya kita niatkan gratis. di tiap RT apa tiap? Kalau bisa tiap jengkal Kutai Kartanegara itu wifi-nya moncer gitu. Jadi betul-betul digital, bentuknya di kabupaten Ya, digital itu Pak kita ya? bikin tower-tower sehingga kita kurangi blank spot. Karena kan komunikasi ini penting ya. Ya. Kemudian berikutnya lagi listrik dan air bersih. Itu harus Terpenuhi. harus tersedia. Dengan murah dan kemudian dengan berkualitas. Listrik, air bersih, baru berikutnya perumahannya mereka. Oke. Ya. Perumahan masyarakat itu kan harus bagus. Jadi banyak yang bisa kita sinergikan dengan program-program di tingkat provinsi maupun pusat. Dan kalau Bapak terpilih lebih mudah lagi gitu Pak, karena presidennya satu linear gitu Pak ya? Oh iya, insya Allah. Karena apa? Kita kan didukung oleh Gerindra, Ya. Golkar. Saya ini ada 6. Ulangi, ada 13 partai Mas. 6 itu yang memiliki kursi di DPRD. Golkar, Gerindra, PAN, PKB, Nasdem, PKS. Oke. Tambah 7 partai yang lain. P3, PBB, kemudian Hanura, PSI, Perindo, Partai Garuda, Partai PKN. Oke. Ada 13 partai. Dan harus sebenarnya bisa lebih mudah lagi membangun KUKA ketika kepala daerahnya punya visi yang sama dengan presiden gitu Pak. Iya dong, harus linear. Dan sebenarnya kan kalau gubernur itu kan perpanjangan tangan pusat. Oke. Saya kira demikian juga nanti di tingkat kabupaten kota. Ya harus loyal dong, Ya. linear gitu. Biar gimana berbeda partai sekalipun, beliau adalah presiden kita, ya kan? Kita wajib mensukseskan semua program presiden. Oke. Siapapun presidennya sebenarnya. Kalau orang ngerti bagaimana bertata negara yang baik, itu sepanjang program itu memang bertujuan untuk memajukan dan membangun bangsa, ya semua kepala daerah yang di bawah presiden itu ya harus mendukung program dari pusat. Ya, jadi kita harus bisa bedakan kapan saat berkompetisi, saat kapan harus menjadi negarawan. Nah. Begitu kita sudah menjadi, kita harus jadi negarawan. Kompetisi itu kita hilangkan untuk kepentingan bersama. Untuk Indonesia yang makmur, maju dan sejahtera. Nah, tujuannya untuk kemakmuran masyarakat semua itu Pak ya? Iya. Oke. Pak, tadi selain itu ada lagi programnya Bapak. Tadi saya sempat baca katanya dana untuk LT, operasional LT. Saya sempat baca sekilas apa gimana? Ya. Kita kan punya RT 1.400 sekian RT waktu tidak salah di KUKA ya? Ya. Itu kan ada anggaran yang bisa kita turunkan untuk RT itu bisa secara mandiri dan swadaya membangun RT-nya. Membangun wilayahnya lah gitu ya. Membangun wilayahnya. Okay. Karena yang paling tahu tentang kebutuhan RT itu kan ketua RT beserta jajarannya. Okay. Beserta perangkatnya dan masyarakat yang ada di RT tersebut. Nanti harus ada musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat RT. Nah, tiap-tiap RT kan berbeda kebutuhan. Ada yang butuh katakan dia ingin jalan cor skala kecil, ya kan? Ada yang membutuhkan untuk membantu UMKM, ada yang membutuhkan untuk peningkatan infrastruktur, ekonomi, atau peningkatan sumber daya manusia, membantu ibu-ibu katakan di situ pendidikan ibu-ibu melalui pengajian-pengajian, itu kan bisa. Yang penting setiap RT membuat perencanaan yang matang dan kemudian dibuat juga bagaimana mempertanggungjawabkannya. Oke. Kita tingkatkan yang selama ini di Kutai Kartanegara itu 50 juta per tahun. RT. Nah, kita tingkatkan minimal 100
sampai 150 juta 100 sampai 150 juta per per RT RT. per tahun. Dan sekali lagi, uangnya ada Kuka, Pak ya? Ada. Ada uangnya Kuka. Ada. Dan itu juga memangkas birokrasi sebenarnya dengan ketika Itu bukan hanya memangkas birokrasi, tapi juga menumbuhkan partisipasi pembangunan. Ya, bukan hanya setiap jengkal desa juga kita bantu. Iya. Tapi setiap jengkal RT akan bergairah membangun asal mereka diberi kewenangan dan keleluasaan. Bukan hanya dikasih kewenangan, tapi juga dikasih uang. Oke. Mereka jadi lebih leluasa ya. Ya, tapi kita tetap dampingi. Dan nanti dalam konsep kami, setiap muspika, musyawarah pimpinan kecamatan itu, di muspika itu kan ada camat, ada dan ramil kapolsek ya. Itu nanti ikut membantu mulai dari perencanaannya, kemudian pendampingan dan kemudian pengawasan. Agar anggaran yang diturunkan di tingkat RT dan desa ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan prinsipnya Rp1 pun uang negara harus bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gitu. Oke. Tadi kita sudah bicara soal program Bapak di bidang pendidikan, bidang kesehatan. Kita belum mendengar dari misalnya untuk dari sisi ekonomi Pak, UMKM gitu seperti apa gitu bisa aja Bapak ada program. Nah, UMKM ini kan usaha mikro kecil dan menengah ini. Ini kan yang salah satu fondasi ekonomi kita yang paling fundamental. Inilah yang kadang-kadang bisa menyelamatkan bangsa kita bila dalam keadaan krisis. Nah, contoh krisis tahun 98 itu kan. Nah, kita sebenarnya harus mandiri di bidang pangan, kemudian energi. Nah, di bidang pangan dan energi serta perekonomian kerakyatan ini kan berkaitan juga dengan UMKM. UMKM ini kita bukan hanya kasih permodalan, tapi juga kemudian membantu mereka untuk memasarkan hasil-hasil produknya. Oke. Kita kasih bantuan dia mungkin bukan hanya modal, tapi kemudian juga alat usaha. Kalau mamanya itu ibu-ibu yang bergerak di bidang catering, kita bantu kompor atau apa hal yang berkaitan dengan usaha catering. Nah, yang paling penting mereka menghasilkan produk itu harus dibantu juga mengenai pemasaran. Sudah mereka bikin katakan makanan tradisional, tapi kemudian tidak kita bantu pemasaran kan lama-lama mati. Oke. Nah, kita bantu contohnya kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada untuk kita setengah wajibkan untuk mendahulukan catering-cateringnya Lokal, membeli produk-produk UMKM ini tadi sehingga dia bisa hidup juga gitu. Kan? Jadi ada sinergi antara perusahaan di sana gitu dengan perusahaan besar dan UMKM gitu. Iya, bukan hanya perusahaan, tapi juga mungkin instansi-instansi pemerintah kita. Kita himbau untuk atau kita bikin aturan untuk mendahulukan membeli produk-produk UMKM ini. Sehingga marketnya terbuka lebar gitu, makin besar sehingga hidup gitu perekonomian kita. Dan artinya uang berputar di Kuka gitu Pak ya? Iya, uang berputar di Kuka, terus kemudian kalau uang berputar itu kan berarti kan ekonominya hidup. Oke. Tidak ke Jakarta, harus ke Balikpapan tuh di Kuka dulu gitu berputarnya gitu Pak ya? Betul. Oke. Menarik itu program UMKM. Tapi ada lagi Pak satu pertanyaan saya Pak. Kan Kuka ini terkenal dengan wilayah pertanian yang luas gitu ya kan Pak? Bahkan direncanakan menjadi salah satu lumbung pangan dari IKN. Apakah ada program Bapak untuk pertanian di Kuka sendiri gitu Pak? Ya, tadi Mas menyebutkan bahwa IKN. IKN ini kan sudah hadir tepat di dalam rumah kita di Kota Kartanegara. Akan ada datang nanti orang ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang di wilayah kita, yang mana orang-orang ini kan pegawai. Dan mereka ada penghasilan tetap. Katakan rata-rata gaji mereka 10 juta. Ya, dari pejabat yang paling tinggi sampai rendah. Itu kalau 1 juta orang aja yang hadir sebagai pegawai di IKN, berarti kan ada uang beredar 10 triliun tiap bulan. Gaji mereka saja. Nah, katakan separohnya mereka pakai untuk konsumsi. Kan nggak mungkin mereka beli aqua, beli bensin, beli pulsa, beli nasi goreng di Jawa kan. Pasti mereka kan akan beli di IKN kan. Itu artinya apa? Itu artinya peluang bisnis baru buat kita. Ya. Kemudian nanti akan ada kebutuhan ribuan ton pangan. Nah, kata pangan ini akan berkaitan dengan minimal 4 sektor. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Lahan untuk 4 sektor ini di Kota Kartanegara sangat-sangat luas. Sangat luas. Betul. Katakan untuk pertanian atau apa? Kita kan bisa minta eks tambang yang ribuan hektar itu untuk kembali kepada negara
kemudian kita jadikan untuk lahan-lahan pertanian baru. Atau lahan-lahan pertanian yang kita lebih tingkatkan lagi secara intensifikasi. Semacam food estate gitu mungkin Pak ya? Ketahanan pangan, food estate bisa, apapun konsepnya. Tapi saya kira memang salah satu lumbung pangan di Kalimantan Timur itu Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke. Peternakan juga bisa. Kita pakai untuk peternakan. Lahannya sangat luas, Mas. Kemudian untuk perikanan kan Kutai ini punya wilayah-wilayah pesisir. Iya. Samboja, Muara Jawa, Anggana, ya kan? Marangkayu, Muara Badak. Ini bisa. Dan marketnya dekat, yang namanya IKN tadi. Kita bisa lempar pasarnya di situ. Bagi saya IKN itu adalah market baru, lapangan pekerjaan baru. Dan kita punya peluang besar di Kukar untuk Dekat. Ya. Sekarang pasti kalau kita ini umpamanya bisa mengelola pertanian kita saja ya secara bagus, kan pasti lebih efisien karena nggak perlu lagi kita pakai kapal ngirim beras dari, kan kalau selama kita datangkan beras dari Sulawesi, dari Jawa itu kan makan biaya pasti. Ya. Nah kalau ini kan dekat jalan darat, nah, kalau infrastruktur kita bagus, ya harus barang kita, pertanian kita tingkatkan. Nah kalau bicara pertanian biasanya mereka mengeluhkan dua hal, pertama pupuk, yang kedua tentang pengairan. Irigasi. Ini kita bisa datangkan investor. Teman-teman saya sudah ada yang menawarkan kalau Pak Dedi nanti jadi bupati, kami siap Pak bangun pupuk skala kecil. Di Kukar. Kukar kan selama ini petani itu kan mengeluhkan tentang pupuk salah satunya. Mas. Distribusinya lambat ya. Kemudian masalah irigasi pengairan sawah juga sama. Saya selama di tentara di TNI Angkatan Darat kita terbiasa untuk melakukan TNI Manunggal air bersih. Itu kita bisa pakai sumber bor atau memanfaatkan Sungai Mahakam. Pokoknya there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Di mana ada kemauan situ ada jalan. Jadi kalau sudah pertaniannya meningkat, kita bikin koperasi-koperasi yang itu bisa buka market-market baru ke IKN. Sehingga petani kita nggak bingung lagi begitu sudah panen. Kan selama ini biasanya harganya jatuh. Iya, jatuh. Nah, kita pakai koperasi unit desa atau BUMDes. Itu sebagai shelternya mereka. Bisa kita untuk membantu memasarkan. Jadi petani itu tidak langsung diintervensi sama orang ijon atau tengkulak. Kita bisa pakai koperasi. Dan Bapak sudah menyusun strategi-strategi itu ya? Udah terpikirkan. Itu bagian dari visi dan misi saya. Oke. Satu lagi Pak, soal anak muda, ini juga sisi penting ya kan. Nah, Kukar ini kan dulu beberapa kali mengadakan Kukar Rock Festival gitu ya kan, yang untuk menyentuh kalangan anak muda. Kemudian ada kegiatan-kegiatan kreatif di Kukar gitu kan. Nah, apa kemudian Bapak tawarkan kepada anak muda di Kukar gitu, jika insya Allah Bapak terpilih nanti? Pertama, manfaatkan masa muda itu dengan sebaik-baiknya, dengan menempa diri, menyiapkan dirinya untuk pertama sehat dulu. Bagaimana dia bisa cerdas kalau dia sakit? Oke. Ya kan? Ya. Sehat dulu. Dari sejak kecil anak-anak muda ini kalau udah dalam kandungannya, mereka sudah kita siapkan untuk lahir nanti jadi manusia-manusia yang sehat. Setelah dia sehat, karena berobatnya gratis dan kemudian ada ibu hamil yang dikasih makan gratis oleh negara, berobatnya gratis, nanti masuk sekolahnya bisa optimal ya kan, bisa optimum. Sekolahnya juga gratis, minimal sampai SMA. Kalau bagi bupati sampai SMP. Jadi masa depan rakyat yang berKTP Kutai Kartanegara itu sangat cerah. Oke. Insya Allah terjamin lah. Iya, mereka bisa jadi apa saja. Jangan khawatirkan masa depannya, karena negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kukar dan Provinsi Kalimantan Timur, kalau kami memegang tampuk kekuasaan itu akan kita optimalkan. Nah, kalau sumber daya manusianya sudah unggul, dia kan bisa jadi entrepreneur di mana-mana. Saya bisa bayangkan ada orang Kukar yang kemudian jadi entrepreneur bukan hanya di Jakarta, tapi di Sydney, di Canberra, kemudian di Vancouver, di Abu Dhabi, di New York, mana-mana, karena sumber daya manusia kita unggul. Itu mimpi Bapak ya? Yeah, that's our dream, our hope, and our goal. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Iya. Makanya salah satu cara coblos nomor 3. Iya, cara satunya hembuskan wind of change, angin perubahan. Ini, Mas, bagian negeri yang paling kaya di Indonesia juga. Ya, Kutai Kartanegara ini. Jadi, saya tidak pernah pesimis.
akan lebih jayanya lagi bangsa dan negara kita, khususnya di Kutai Kartanegara di masa depan kita. Oke, Pak. Tapi gini Pak, kita bicara soal Bapak pengalaman di militer cukup panjang gitu Pak ya, dari lulus akmil di beberapa daerah gitu kan. Tapi banyak yang bilang katanya Bapak belum tentu kalau di sipil, memerintah sipil nanti berhasil karena tidak ada pengalaman. Nah, bagaimana kemudian Bapak menangkap hal itu? Oh, jadi begini, menurut saya pengalaman itu penting, tapi tidak mutlak. Artinya semua orang ada saat pertama. Contoh, Pak Jokowi terjun pertama kali ke dunia politik berangkat dari profesi sebagai pedagang mebel. Berarti kan belum berpengalaman di dunia pemerintahan. Tapi kemudian apa beliau gagal? Ternyata beliau moncer jadi wali kota, jadi gubernur DKI dan kemudian jadi presiden. Contoh berikutnya Pak Harto. Pak Harto itu kan militer tulen, militer murni. Tiba-tiba langsung jadi presiden. Tapi apa kita bilang Pak Harto presiden yang gagal? Jadi kesimpulannya semua orang itu ada saat pertama. Bagi seorang pilot ada saat pertama menerbangkan pesawat. Seorang imam ada saat pertama menjadi imam. Yang penting kalau menurut saya orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Ilmu memimpin organisasi pemerintahan kalau diperas-peras bagi saya tinggal 2 Mas. Yang pertama itu leadership, yang kedua manajemen. Dan 2 hal ini, leadership dan manajemen, ini yang saya geluti sehari-hari mulai sejak saya di Akademi Militer di Magelang. Kita diajarkan leadership, kita diajarkan manajemen. Ini modal saya. Ditambah lagi pengalaman saya secara empirik. Saya pernah jadi Danramil, Kasdim, Dandim, dan Dandrem. Ini satuan-satuan kewilayahan. Secara militer sudah lengkap lah. Artinya ini counterpart pemerintah daerah. Danramil itu counterpartnya camat. Kemudian Kasdim itu wakilnya Dandim, counterpartnya wakil bupati. Dandim counterpartnya bupati. Dandrem counterpartnya gubernur. Jadi kami juga sedikit banyak mengerti dan menggeluti, bukan hanya mengerti, menggeluti tugas-tugas kepala daerah pada level jabatan saya tersebut. Jadi ya saya confidence bahwa tidak sulit. Gitu. Karena banyak juga pemimpin militer juga berhasil sebenarnya, yang berasal dari militer ya. Iya. Ya, seperti Pak SBY. Iya kan? Nah, seperti sekarang ini. Pak Prabowo kan tidak pernah jadi gubernur. Tidak pernah jadi wali kota. Kemudian beliau berhasil jadi presiden. Saya yakin beliau akan gilang gemilang memimpin Indonesia. Yang penting diberikan kesempatan untuk memimpin ya. Iya, yang penting sekarang niatnya dulu. Nawaitunya dulu. Berangkat dari niat yang tulus, ikhlas, memang ingin berjuang mengabdi kepada bangsa dan negara dengan cara-cara yang benar. Kemudian memiliki kapasitas dan kapabilitas. Ya sudah. Ya. Berarti saatnya rakyat juga memberikan kesempatan pertama ke Pak Dendi itu di 27 November. Kalau mau perubahan, ya kita harus itu. Perubahan ke arah yang lebih baik lagi dalam segala hal. Pak, paling terakhir saya pertanyaan dari saya. Di 2045 kan Indonesia mencanangkan sebagai Indonesia emas gitu ya kan Pak, 2045 nanti. Nah, bayangan Bapak ingin Kukar itu seperti apa di 2045 nanti gitu Pak? Saya ingin Kukar seperti Singapura. Minimal. Ya. Karena Kukar kan dari sumber daya alam sudah sangat moncer luar biasa. Dan kita harus segera mentransfer kekayaan alam ini menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk hilirisasi maupun industrialisasi. Nah, yang jadi pembeda apa? Kualitas SDM-nya. Kalau mau hilirisasi, mau industrialisasi. Dari list 30 negara berpenghasilan tertinggi, ternyata hanya 5 negara yang mengandalkan kekayaan sumber daya alam. Dan penentu suatu negara untuk maju itu bukan sumber kaya atau tidaknya sumber daya alam, tapi kualitas sumber daya manusia. Nah, makanya tadi program kami bicara SDM, bicara pendidikan, bicara kesehatan. Hal yang paling mendasar gitu. Iya, hal yang paling mendasar. Jadi wajar kalau negara berkepentingan ini digratiskan, apalagi Kutai Kartanegara. Ada orang yang bilang, Pak, kencing aja bayar. Ya memang, kok dibandingkan dengan kencing di negara paling maju katakan Jerman ya, atau di Swedia, ya bayar lah. Tapi kan perbandingan itu tidak apple to apple. Loh, ini kok mengendurkan saya tidak surut sedikit pun ingin menggratiskan pendidikan dan kesehatan itu. Karena uang rakyat kembali ke rakyat gitu ya kan? Iya, itu gratis itu bukan sesuatu yang memalukan. Itu menurut saya sesuatu yang memang wajib kita penuhi. Jadi warga negara kan wajib bersekolah.
Itu undang-undang dasar. Bagaimana undang-undang ya? Iya. Nah, yang kita harapkan kalau uang rakyat itu tidak sampai bantuannya, itu baru malu kita haram. Atau anggaran kita bocorkan karena praktek-praktek KKN, itu yang tidak boleh. Jadi saatnya kita harus declare clean and good governance. Saya akan menjadi teladan. Bupati itu kalau dia masuk jam 8 ya jam 8 kurang dia suruh berdiri di kantornya atau di tempat tugasnya. Itu. Nah, jadi saya akan suntikan tadi leadership dan manajemen yang sudah saya geluti sekian puluh tahun di militer dengan dosis dan kadar tertentu. Ya tidak bisa lah idem dito persis sama saya memimpin prajurit dengan memimpin pegawai negeri sipil kan. Nah, tapi kan tetap di mana-mana disiplin itu perlu. Ini bukan militerisme loh ya. Di perusahaan-perusahaan maju kayak Toyota, terus iPhone, Apple, itu tetap yang namanya disiplin perlu. Kadang-kadang dipakai metodenya bagaimana militer membuat prajuritnya disiplin. Kan nggak apa-apa. Kalau kita mau lihat negara-negara maju, Jepang, Korea, dan Singapura. Itu kan mereka wajib militer. Kita enggak. Tapi konsep disiplinnya itu yang kita pakai nanti, Pak. Konsep disiplin, loyalitas, kesetiaan, keteguhan dalam memperjuangkan tujuan, keberanian dalam mengambil keputusan, bertanggung jawab. Itu kan values yang bagus, bukan hanya di dunia militer. Tapi di dunia manapun memang itu dibutuhkan, itu apalagi di pemerintahan. Dan values itu yang nanti akan Bapak pakai ketika nanti insya Allah jadi Bupati Kukar gitu, Pak. Insya Allah saya pakai. Siap. Pak, terakhir Pak, pesan kepada rakyat Kukar mungkin bisa disampaikan, Pak. Jadi pesan saya Mas Januar bagi masyarakat Kutai Kartanegara khususnya jangan sampai menderita buta politik. Karena menurut saya salah satu kebutaan yang paling mengenaskan dan paling memilukan di muka bumi ini adalah buta politik. Dan menurut saya itu lebih parah daripada buta hati. Karena kadang-kadang ada sebagian saudara kita dengan penuh bangganya membusungkan dada bahwa dia bilang, aku tidak peduli dengan masalah politik. Aku tidak peduli siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi anggota DPR. Dia lupa bahwa ketidakadilan, kesewenang-wenangan, perampasan hak, peraturan-peraturan yang menyengsarakan, peraturan-peraturan yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat itu dihasilkan oleh keputusan politik, para politisi. Nah, oleh sebab itu, saya berharap rakyat Kutai Kartanegara cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Pilih pada pemimpin yang memiliki rekam jejak yang jelas. Pemimpin yang memiliki visi misi yang jelas berpihak kepada rakyat. Ya. Jadi para politisi lah yang nanti pada akhirnya menentukan seberapa mahal pendidikan kita, murah tidaknya minyak kita, listrik kita, kemudian makanan favorit kita ini bisa ada atau tidak, karena keputusan politik. Ya. Nah, jadi pilih pemimpin yang memiliki integritas, memiliki moralitas yang tinggi. Man behind the gun and moral behind the man. Sebagus-bagusnya sistem tadi dua hal tersebut. Yang menentukan adalah man behind the gun and moral behind the man. Semakin tinggi suatu posisi politik seseorang, dia akan ditentukan seberapa mulianya moral orang tersebut. Ya. Itulah yang nanti bisa menentukan maju atau tidaknya salah satunya sebuah peradaban dan sebuah pembangunan sebuah bangsa dan negara. Dan Pak Dedi menawarkan wind of change, angin perubahan. Ya, kita menawarkan perubahan bagi kehidupan kita yang lebih baik lagi ke depan. Wind of change, dan angin perubahan itu has blow from Indonesian people and from masyarakat di Kutai Kartanegara. Semoga apa yang Pak Dedi cita-citakan terwujud, Pak. Amin. Untuk Bapak, untuk rakyat Kukar juga sekaligus, Pak ya. Dan saya setelah obrolan ini saya berdoa semoga Kukar semakin maju ke depannya. Amin. Insya Allah di tangan Bapak ketika nantinya terpilih jadi bupati. Dan kita sama-sama berharap bahwa kemajuan ini akan berlangsung lama seperti cita-cita Bapak menjadikan Kukar sebagai Singapura. Kan? Pak Dedi, terima kasih banyak atas obrolannya hari ini. Kami sudah diterima pada pagi ini, Pak Dedi. Semoga sehat selalu, Pak Dedi. Dan apa yang dicita-citakan tercapai. Ya.
Selamat berjuang saya. Ya. Saya cuma berdoakan selamat berjuang karena saya bukan tidak punya KTP Kukar ini, Pak. KTP PIN mana Samarinda? KTP saya Balikpapan, Pak, Oh, bukan Balikpapan, Kukar. ya. Sama aja. Ya. Baik, Tribuners, itu tadi pembicaraan kita dengan Maijen TNI Dendi Suryadi, calon Bupati Kukar periode 2024-2029 nomor urut 3. nomor urut 3, ya kan? Kita akan jumpa lagi di menuju pilkada edisi selanjutnya. Akhirnya saya Januar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Oke, guys. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.